pagi Bu Nafis. Pagi Bu Rizda. Sehat Bu Nafis ya? Alhamdulillah sehat. Gini Bu, jadi kan kemarin kita sempat ngobrol sedikit, kemudian Bu Nafis menceritakan sedikit secara sekilas permasalahan yang sering Bu Nafis hadapi di kelas. Sekarang Bu Nafis bisa menceritakan lebih panjang lagi Bu, bagaimana kondisi di sekolah yang Bu Nafis ajar? Ini Bu, sebenarnya permasalahannya itu ketika mengajar, sebagian siswa itu terlihat kurang aktif, kurang antusias. Sebagian ada yang merasa jenuh, ada yang ngantuk, bahkan ada yang tidur Bu. Oh gitu ya Bu? Iya, itu misalnya dengan adanya permasalahan seperti itu, Bu Rizda mensupervisi kelas saya nanti bisa nggak ya Bu? Iya, bisa Bu Nafis. Kira-kira kapan Bu Nafis siap untuk disupervisi? Kalau nanti jam terakhir bagaimana Bu Rizda? Jam terakhir? Iya, bisa, insya Allah bisa. Nah, ini kan nanti saya mau mensupervisi Bu Nafis. Kira-kira Bu Nafis yang mau diajarkan nanti tujuannya apa Bu Nafis? Kalau untuk nanti tujuan pembelajarannya lebih ini, materi kita sudah sampai di teks persuasif dan persuasif. Iya, dan kebetulan untuk nanti tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang ingin dicapai itu tentang kaidah kebahasaan dalam teks persuasif. Kaidah kebahasaan dalam teks persuasif. Ini anak-anak bisa memahami materi tentang kaidah kebahasaan di teks materi, di teks persuasif. Iya, jadi nanti area pengembangan yang mau Bu Nafis capai itu apa kira-kira? Sesuai dengan permasalahan tadi ya, pengennya yang menumbuhkan keaktifan anak-anak di kelas. Saya pengen anak-anak yang di kelas itu ketika mengikuti pembelajaran aktif, tidak ada yang mengantuk lagi, tidak ada yang tidur. Mereka juga bisa menyampaikan pendapat atau idenya, atau mungkin ketika saya memberikan umpan berupa pertanyaan terkait materi, mereka bisa menjawab dengan percaya diri. Oke, nah untuk itu supaya ada yang berbeda, kemudian anak-anak aktif, Bu Nafis sudah menyiapkan strategi pembelajaran tertentu yang mungkin nanti bisa saya koreksi ketika melakukan supervisi. Biasanya di awal menyiapkan RPP dulu Bu Rizda ya. Jadi nanti di dalam pembelajaran saya menyiapkan rancangannya seperti apa, dimulai bagaimana, di pembelajaran nanti seperti apa. Terus ingin juga memberikan ice breaking. Mungkin Iya. Jadi tengah-tengah mungkin kok kelihatan anak-anak sudah kelihatan mungkin kurang semangat dan sebagainya, diberikan ice breaking supaya mungkin lebih semangat lagi mengikuti pembelajaran. Terus selain itu juga menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa memunculkan keaktifan mereka. Jadi saya ulangi lagi Bu Nafis ya. Area pengembangan yang ingin Bu Nafis capai nanti adalah menumbuhkan keaktifan murid. Kemudian strateginya dengan menyiapkan RPP, kemudian menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk menumbuhkan keaktifan murid. Kemudian satunya lagi tadi ice breaking. Oke. Jadi nanti saya akan melihat bagaimana Bu Nafis ketika mengajar di kelas. Apapun kekurangan atau kelebihannya nanti akan kita bahas setelah supervisi. Itu saja Bu Nafis ya? Iya, terima kasih, semoga nanti bisa memberikan. Terima kasih Bu Nafis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain Mbak Isi dan Bangga, ada
membujuk pembaca untuk melakukan apa contohnya? Untuk apa? Menjaga kebersihan boleh. Selain menjaga kebersihan, biasanya jaganya bisa berupa apa? Apa? Ayo belajar. Jadi semangat belajar ya. Ada lagi yang lain? Apa lagi? Ada lagi yang lain? Semangat untuk berliterasi. Ya, banyak sekali isinya, bergantung nanti penulisnya ingin mengajak atau membujuk tentang apa. Selain tentang teks persuasif, pengertiannya kemarin sudah kita pelajari apa lagi? Strukturnya. Coba salah satu, siapa yang masih ingat tentang struktur teks persuasif? Yuk. Mbak Arista, contohnya apa? Diawali dengan apa? Pengenalan isu. Pengenalan isu. Isinya tentang apa? Permasalahan yang akan dibahas dalam teks. Setelah pengenalan isu dilanjutkan dengan argumen yang berisi pendapat penulis. Disertai apa biasanya di situ? Disertai apa baca? Disertai dengan apa? Fakta. Iya, disertai dengan fakta. Tujuan disertai fakta apa? Untuk apa? Mengeluarkan pendapat penulis, supaya pendapat yang disampaikan penulis tidak dianggap sebagai apa? Bualan, tidak dianggap sebagai hayalan. Betul. Setelah pengenalan isu, ada argumen, kemudian struktur berikutnya apa? Nah, di sini penulis menyampaikan ajakan untuk melakukan sesuatu. Biasanya kalau kita mau mengajak, kata-kata yang sering digunakan apa? Ayo. Hendaknya. Seharusnya. Jangan boleh. Yang terakhir strukturnya kita apa?
Sudah. Oke, kira-kira dari teks yang sudah kalian baca yang menunjukkan kata-kata atau kalimat yang begitu menunjukkan kalau itu teks persuasif, kira-kira apa? Ada kata apa? Oleh karena itu. Coba Nafis tulis dulu ya. Ada kalimat oleh karena itu. Kemudian apa lagi kira-kira kata-kata yang sekiranya sering muncul di dalam teks persuasif? Oh, ada kata mari. Ada kata apa lagi? Ada kata apa lagi? Sudah ketemu belum? Belum boleh. Ada kata apa lagi? Kita. Ada lagi? Sudah belum? Baru ini aja, oke. Coba kita perhatikan di depan dulu. Di sini dari teman yang kalian tadi ada yang menyebutkan kalau di dalam teks persuasif ada kata oleh karena itu. Ada yang menemukan kata mari. Ya. Kita coba cek kata mari. Mari itu biasanya menunjukkan apa itu? Ajakan. Berarti di dalam teks persuasif ada kalimat yang menunjukkan ajakan, betul. Iya. Raja kebahasaannya yang nomor 1 tadi ada kata. Ini kalimat lengkapnya seperti apa, Mbak? Coba dibacakan. Mari terapkan pola hidup sehat. Mari terapkan pola hidup sehat. Ini menunjukkan kalau kalimat ini berupa kalimat yang menyatakan ajakan. Nah, ketemu satu ya, berarti kaidah bahasanya adalah menggunakan pernyataan ajakan. Contohnya di situ ada kata mari terapkan pola hidup
mencakup aku dan kamu semuanya. Karena kalau menggunakan kata ganti kita mencakup semuanya. Betul, ada yang bisa menambahkan lagi? Kenapa menggunakan kata ganti kita kalau di dalam teks persuasif? Untuk iya, Mbak Alma yang coba yang keras Mbak Alma. Memiliki tujuan yang sama. Iya. Untuk menunjukkan kalau antara penulis dan pembaca memiliki Tujuan yang sama. tujuan yang sama. Betul. Jadi kaidah bahasanya adalah menggunakan kata ganti kita. Itu ya, jadi kaidah bahasanya ada menggunakan pernyataan ajakan, menggunakan konjungsi argumentatif, menggunakan kata ganti kita, terus yang seterusnya gini. Kalau di dalam teks tadi ada kata ini, paragraf kedua coba dibaca. Mbak siapa ya? Coba dibacakan paragraf kedua kalimat 1. Paragraf 2. Sekarang makanan yang mengandung gizi mulai dari buah, daging, susu, kacang-kacangan, dan sayuran. Oke, banyak sekali makanan yang mengandung gizi mulai dari buah, daging, susu, kacang-kacangan, dan sayuran. Kira-kira kalau itu tadi tema yang dibahas tentang apa? Kesehatan. Dari kalimat yang dibaca bahwa tadi, kata khasnya dalam bidang kesehatan kira-kira kata apa? Gizi, betul. Gizi, kalau kita berbicara tentang kesehatan ada kata gizi. Tapi kalau misalkan kita berbicara tentang IPA atau biologi, kita bukan biologi, fisika mungkin ya. Kita menggunakan kata gizi, cocok tidak? Tidak. Kata-kata yang hanya cocok dalam bidang tertentu kita sebut sebagai kata apa? Teknis. Kata apa? Teknis. Teknis atau kata istilah. Iya, betul. Nah, jadi di dalam teks persuasif ada kata teknis atau kata istilah. Betul. Ya, kata yang digunakan dalam bidang tertentu dan tidak akan cocok jika kita sudah berbicara bidang yang lain atau topik yang lain. Nah, itu tadi beberapa kaidah kebahasaan yang sudah ada di dalam teks persuasif. Coba disebutkan apa saja tadi? Menggunakan pernyataan ajakan. Yang kedua, Konjungsi argumentatif. yang ketiga, Menggunakan kata kita. dan yang keempat, Kata teknis atau istilah. jadi yang sudah kita bahas, kita diskusikan. Siapa yang masih ingin menanyakan, mungkin yang masih bingung, boleh? Atau sudah paham semuanya? Sudah paham? Sudah. Kalau sudah paham, berarti saatnya mengerjakan soal untuk memahami lebih lanjut tentang kaidah kebahasaan. Ya, nanti kita ada yang tahunya apa namanya? TTS, ya. Soalnya dalam bentuk TTS, nanti silakan dikerjakan secara berkelompok, gitu ya, terkait materi yang
kita lagi. Nomor 5 menurut kalimat, mari kita memperhatikan dan meningkatkan kesehatan lingkungan, termasuk kalimat Gimana perasaannya setelah mengajar? Alhamdulillah lebih senang karena hasilnya dengan yang tadi sudah disiapkan, anak-anak bisa lebih semangat dan lebih aktif. Oke. Bu Nafis mohon izin untuk menyampaikan beberapa catatan saya terkait dengan hasil supervisi saya ketika Bu Nafis mengajar nih. Iya, silakan. Jadi berdasarkan kesepakatan kita awalnya bahwa area pengembangan yang hendak kita capai adalah yang pertama menumbuhkan keaktifan murid. Nah, Bu Nafis kan punya permasalahan seperti Bu Nafis ceritakan tadi ya, bagaimana caranya untuk murid itu lebih aktif. Nah, kalau saya lihat tadi anak-anak cukup antusias ya, jadi lumayan tidak ada yang tertidur. Iya. Saya lihat anak-anak itu sudah sangat aktif sekali, berarti Bu Nafis sudah berhasil ya dalam strategi pembelajaran yang sudah disiapkan Bu Nafis. Kemudian yang kedua kaitannya dengan KSE, jadi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Bu Nafis membuat strategi juga dengan memberikan beberapa pertanyaan yang nantinya akan dijawab murid. Nah, kalau saya lihat tadi juga banyak sekali yang mengangkat tangan untuk menjawab, bahkan ada yang rebutan menjawab pertanyaan dari Bu Nafis. Nah, kalau menurut saya sudah bagus sekali Bu Nafis ya. Kalau saya lihat tadi mulai dari persiapan Bu Nafis mau mengajar itu juga sudah sudah bisa dicontoh mungkin ya oleh guru-guru lain, mulai dari persiapan RPP, menyiapkan pertanyaan, kemudian ice breakingnya tadi ya. Nah seperti itu. Jadi harapannya setelah ini nanti Bu Nafis bisa terus melanjutkan. Jadi tidak hanya berhenti sampai di sini, supaya murid-murid kita itu lebih aktif ketika di dalam kelas, bahkan tidak ada yang tertidur. Nah, terima kasih Bu Nafis ya. Sama-sama Bu Rizka. Terakhir nih Bu Nafis, perbedaannya bagaimana perasaan Bu Nafis ketika sebelum dan sesudah melakukan saya supervisi Bu Nafis? Tentunya perbedaannya sangat terasa sekali Bu Rizka. Ketika belum disupervisi itu sebagian anak-anak cenderung ada yang kurang aktif ya, mereka kayak kurang semangat, terus mungkin ada yang ngantuk, bahkan ada yang tidur. Tapi ketika setelah jaringan supervisi, dari saya menyiapkan rencana pembelajaran RPP, kemudian juga menyiapkan ice breaking, kemudian juga menyiapkan beberapa pertanyaan untuk siswa. Ternyata di kelas kelihatan aktif, antusias, tidak ada lagi yang tidur bahkan ngantuk. Jadi memang perbedaannya sangat terasa sekali. Setelah jaringan supervisi lebih baik hasilnya. Alhamdulillah Bu Nafis, semoga bisa istiqomah ya. Kemudian rencana tindak lanjutnya Bu Nafis nanti apa?
supaya bisa berkelanjutan seperti ini? Tentunya persiapan-persiapan yang saya lakukan ini seharusnya kedepannya bisa tetap dilaksanakan. Mungkin bisa juga memberikan inovasi yang lain mungkin terhadap metode pembelajarannya, atau mungkin ice breaking yang berbeda, ya, yang lebih menarik lagi. Jadi pembelajaran bisa lancar, pembelajarannya juga bisa lebih hidup, lebih aktif. Oke, baiklah Bu Nafis, tetap semangat dalam mengajar ya. Semoga beliau sukses, anak-anak tetap semangat ketika diajar Bu Nafis, dan semoga Bu Nafis nanti bisa menjadi contoh bagi rekan-rekan lainnya. Amin. Ya, terima